Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita kembali bisa bertemu lewat ruang virtual Zoom meeting dalam kegiatan tausiah Ramadan yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Baihaqi SH, yang mudah-mudahan kita semua dapat menyimak dengan baik, kita dapat mengambil hikmah apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan penuh makna, penuh memperbanyak ibadah, dan menjadikan nanti kita menjadi umat yang terbaik dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan fitrah, karena semua kegiatan kita isi dengan kegiatan yang positif. Untuk itu langsung saja kepada Al-Ustadz Ahmad Baihaqi, kepada beliau kita persilahkan. Oke, silahkan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Nasrullah yang telah mempersilahkan kepada Ulun untuk menyampaikan materi ta'lim pada pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan yang bertepatan hari ini pada puasa yang ke-8. Tidak lupa pula salawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat beliau. Yang kami hormati yaitu kepala sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilm, yaitu Al-Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, dan juga yang kami hormati yaitu seluruh ustadz dan ustadzah SMP Plus Citra Madinatul Ilm. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema pada ta'lim hari ini kita diberi tema yaitu bahayanya sifat iri dengki. Berbicara mengenai bahaya sifat iri dengki ini, kita harus tahu dulu apa itu dengki. Dengki itu dalam bahasa agama yaitu
terambil dari kata bahasa Arab, yaitu al-hasad. Itu masdar dari fi'il madhi, yaitu hasada, yang artinya menginginkan suatu oleh si pendengki atau yang iri, keinginan nikmat yang diberikan kepada si yang didengki, gitu. Singkatnya, dengki itu yaitu kalau dalam bahasa Arabnya itu ayyataman hasid zawala ni'matil mahsud, yaitu orang pendengki tadi menginginkan hilangnya suatu kenikmatan orang yang didengki. Jadi kita misalkan sebagai pendengkinya atau ya orang yang iri lah, itu ingin sekali nikmat orang yang didengki tadi hilang. Nah, itu arti dengki tadi. Artinya misalkan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada si yang didengki itu kita ingin sekali menginginkan itu hilang. Nah, itu misalkan si A kaya, atau si A pintar, atau si A apalagi berilmu misalkan. Nah, ada si B dengki kepada yang si A misalkan. Si B dengki kepada si A. Maka si B ini menginginkan yang apa dianugerahkan si A tadi, misalkan kepintarannya atau ilmunya, itu hilang. Nah, itu yang dinamakan dengan dengki atau hasad namanya. Jadi suatu kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada si yang didengki itu hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan dengki. Adapun dengki ini ada macamnya, ada terbagi dua macam. Yang pertama, kalau dalam bahasa Arabnya itu kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, annal hasada kismani, bahwasanya dengki itu ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma, yang terdiri dari dua macam tadi. Yang pertama, hakiki, artinya secara hakikat hasadnya itu atau dengkinya, yaitu yang tadi menginginkan hilangnya nikmat dari yang didengki. Nah, itu si pendengki ingin sekali nikmat yang didengki itu hilang. Nah, itu macam yang pertama. Macam yang kedua yaitu hasad majazi, yaitu menginginkan nikmat yang didengki tapi tidak menginginkan hilang nikmat itu. Nah, itu dinamakan ghibthah namanya. Itu dibolehkan oleh agama. Ghibthah itu hasad yang kedua, yaitu hasad yang majazi atau tadi dengki secara majazi.
dia si pendengki menginginkan nikmat tersebut, tetapi tidak ingin menghilangkan nikmat si yang didengkinya tadi. Misalkan si A ingin pintar kayak si B, dengkinya yang si A tadi dengki kepada yang si B, tetapi tidak ingin menghilangkan kepintaran si B, gitu. Itu boleh karena kita menginginkan suatu anugerah itu, tapi tidak iri, tidak ingin menghilangkan anugerah tersebut dari yang didengki. Itu boleh, namanya ghibthah, Nah, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa itu ghibthah tadi, yang boleh kita iri. Kata Rasulullah, al-mu'min yaghbitu wal munafiq yahsudu. Seorang mukmin itu ghibthah dan seorang munafik itu hasad. Nah, itu perbedaan antara orang munafik dengan orang beriman. Kalau orang yang beriman itu dia dengki juga, tapi dengkinya tidak sampai menghilangkan anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada si yang didengki. Itu ada juga hadis Rasulullah mengenai orang yang dengki tadi juga. Sekarang Ustadz menyampaikan hadis yang hasadnya tidak bagus, yaitu hasadnya tadi yang menghilangkan kenikmatan seseorang yang didengki. Itu hadis Rasulullah dari Abi Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab atau qala al-ushba. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad atau dengki tadi. Yang dimaksud dengki ini, dengki yang sampai menghilangkan kenikmatan orang yang didengki. Itu yang dimaksud Rasulullah di sini. Karena hasad dapat memakan kebaikan. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari kebaikan itu bisa hilang karena kita memiliki sifat hasad atau dengki tadi. Seperti kata Rasulullah, seperti api memakan kayu bakar. Nah, itulah orang yang memiliki sifat iri atau dengki tadi, iri dalam kutip, iri yang sampai menghilangkan kenikmatan orang tadi, itu seperti api memakan kayu bakar. Nah, itu perumpamaannya. Kayak apa api memakan kayu bakar? Nah, lenyap sama sekali. Kebaikan kita ada gunanya. Misalkan kita berbuat baik pada orang lain, ada dimakan oleh sifat hasad kita tadi atau sifat iri kita tadi. Itu kata Rasulullah. Ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqata'u wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana.
Kata Rasulullah, janganlah kalian saling memutus tali kekerabatan atau memutus tali silaturahim. Dan jangan kalian juga saling membenci. Dan juga jangan kalian saling mendengki. Artinya jangan kalian saling dengki-mendengki. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi artinya jangan sampai senggol-senggol. Berbeda dengan tadi orang yang ghibthah namanya, itu dibolehkan. Ghibthah itu dalam artian berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Misalkan orang baca Al-Quran, kita menuruti juga membaca Al-Quran. Nah, itu ghibthah namanya. Ada juga hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada illa fi ithnatain rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allah hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, kata Ibnu Mas'ud, beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dengki kecuali kepada dua hal. Nah, apa aja dua hal itu? Kata Rasulullah, yaitu rajulun atahullahu malan, yaitu seseorang yang Allah berikan kepadanya itu harta. Nah, malan harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Nah, kemudian hartanya tadi dibelanjakannya ke jalan yang benar. Nah, itu kita boleh hasad atau boleh iri kepada orang tersebut karena dia memiliki harta lalu membelanjakannya atau menggunakannya kepada jalan yang benar. Nah, itu kita boleh apa tadi? Boleh iri kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, apa aja kata Rasulullah yang boleh kita iri? Yang pertama tadi orang yang memiliki harta. Yang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya hikmah atau ilmu, lalu dia melaksanakan ilmu tersebut atau mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kita patut iri kepada orang yang Allah berikan dia ilmu atau Allah berikan dia hikmah. Nah, itu kita patut iri kepada orang itu. Dan orang tadi melaksanakan atau mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajarkannya. Nah, itu yang kita patut iri atau kita hasad tadi, kita dengki. Yang pertama tadi, orang yang diberikan harta lalu dia menggunakannya kepada jalan yang benar. Kemudian orang yang diberikan Allah ilmu lalu dia mengajarkannya atau melaksanakannya. Nah, ada lagi di satu riwayat yang lain dari Salim dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, qala la hasada illa fi itsnatain. Hampir sama kayak sebelumnya tadi. Rajulun atahu Allahul Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Nah, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Ini riwayat lain. Tadi pertama, riwayat yang sebelumnya tadi ada juga. Seorang laki-laki yang Allah beri dia, yang Allah
beri Al-Quran lantas ia membacanya di sepanjang malam dan di sepanjang siang. Dan seorang laki-laki yang Allah beri harta lantas ia membelanjakannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Nah, itu yang patut kita iri juga. Yaitu yang pertama tadi, laki-laki yang diberi Allah Al-Quran lantas ia membacanya. Ada orang membaca Al-Quran sepanjang malam atau sepanjang siang. Nah, itu kita patut dengki kepada orang tersebut. Kemudian orang yang kedua, hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu Allah beri harta dia lantas ia membelanjakannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Nah, itu. Nah, sekarang kita perlu tahu juga apa sebab dari orang itu menjadi hasad atau dengki. Apa-apa aja sebabnya. Nah, kita harus tahu sebab tersebut. Kata Imam Ghazali, sekitar ada 7 sebab yang menyebabkan orang itu menjadi dengki. Nah, ini dalam arti dengki yang tidak baik tadi, yang buruk, bukan yang baik tadi. Nah, kenapa orang tuh menjadi dengki? Nah, itu ada sebab-sebabnya. Kata Imam Ghazali, ada 7 sebab. Sebab pertama, karena permusuhan dan kebencian. Nah, itu sebab pertama kenapa orang itu menjadi dengki. Itu sebabnya karena permusuhan dan kebencian. Inilah sebab orang menjadi dengki. Misalkan orang yang disakiti oleh seseorang dengan sesuatu sebab dan ia berselisih dengan orang itu dalam suatu maksud dari satu segi, niscaya kalbunya membenci orang itu dan marah kepadanya dan melekat pada dirinya iri hati. Nah, karena bermusuhan tadi, nah itulah menyebabkan kita dengki atau kita benci kepada orang lain. Nah, itulah menyebabkan dia dengki. Itu yang pertama, sebab pertama karena permusuhan. Sebab yang kedua, memandang dirinya mulia, yaitu orang itu sombong, orang lain sombong padanya. Karena sombong orang tadi menyebabkan dia dengki. Misalkan teman-teman sebayanya itu memperoleh ilmu misalkan, maka ia takut bahwa temannya itu sombong atasnya. Nah, takutan temannya itu sombong, maka dia kada sanggup mengatasi kesombongan temannya tadi, maka menyebabkan dia menjadi dengki. Nah, karena kesombongan temannya tadi menyebabkan dia dengki. Nah, misalkan temannya sombong karena banyak ilmu atau karena banyak harta, sedangkan dia kada sanggup mengatasi kesombongan temannya tadi. Itulah yang membuat dia iri kepada temannya tadi. Nah, itu sebabnya, sebab yang kedua.
Sebab yang ketiga yaitu sikap sombong. Tabiat orang tersebut sombong kepada orang lain, memandang kecil, menganggap sebagai pelayan. Nah, mengharapkan orang yang ada di sekitarnya itu tunduk kepadanya. Nah, itu sikap yang sebab yang ketiga, itu sombong orangnya. Hendak berada di atas terus orangnya. Kada suah berada di bawah, hendak di atas terus. Ketika ada orang lain yang sombong seperti dia, panasnya kada terima. Nah, itulah menyebabkan orang itu menjadi sombong, karena ada yang menyamai dia dalam sikap sombongnya. Nah, itu penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat, ada lagi, yaitu kekaguman diri. Nah, kekaguman diri, sebagaimana Allah telah memberitahukan tentang umat-umat terdahulu, karena mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Itu ada di surah Yasin. Apakah ada juga di surah Al-Mu'minun, apakah patut kita percaya pada dua orang manusia seperti kita juga, kata buhan umat-umat terdahulu. Nah, mereka merasa kagum bahwa manusia seperti mereka memperoleh kedudukan risalah atau wahyu dan dekat dengan Allah. Lalu mereka dengki kepada mereka yang diberikan kedudukan risalah. Nah, itulah menyebabkan mereka dengki, karena mereka tidak diberi risalah, sedangkan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Hud, Nabi Lut itu diberi risalah. Mereka apa namanya, hasad tadi atau iri tadi terhadap nabi-nabi. Adapun sebab yang kelima, yaitu takut kehilangan maksud-maksudnya. Itu sebab dari dengki. Yang kelima, yaitu takut kehilangan maksud-maksudnya. Saat orang-orang berlomba-lomba memperebutkan suatu maksud, misalkan di antaranya dua orang bersaudara dalam memperebutkan hati kedua orang tua. Nah, itu saling dengki. Satu saudara mendengki saudara yang lain. Nah, itu diantara sebab orang itu apa namanya, dengki. Misalkan seperti kisah-kisah anak Nabi Adam yang berdua, Qabil dan Habil. Itu kan karena dengki, berdua Qabil dengan Habil, menyebabkan terbunuh salah satu saudaranya. Nah, itu sebab dari sifat dengki, sebab yang kelima. Adapun sebab yang keenam, dia suka menjadi nomor satu. Jadi tidak boleh ada orang yang nomor satu daripada dia. Itu sebab dia dengki juga. Apabila ada orang yang nomor satu selain dia, maka dia akan dengki. Itu sebab orang menjadi dengki itu karena menyukai menjadi nomor satu. Pokoknya harus nomor satu, Kang, harus juara satu terus. Nah, ketika ada orang yang nomor satu daripada dia, maka dia bersifat dengki. Nah, itu sebab dengki juga. Sebab orang menjadi dengki.
Sebab yang ketujuh, kikir jiwa. Artinya kikir jiwa ini semuanya harus dia, nomor satu harus dia, yang sombong harus dia, yang apalagi yang kaya harus dia. Itu kikir hati, kikir jiwa. Tamak artinya kikir. Pokoknya harus dia terus yang menjadi icon gitu. Nomor satu sombong, banyak harta, banyak ilmu, walaupun tidak punya ilmu, tapi kikir jiwanya untuk mendapatkan semua itu. Itu sebab yang ketujuh mengapa orang menjadi hasad atau dengki. Nah, mungkin sampai di situ aja talim pada hari ini. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa sifat dengki itu tidak baik. Sifat dengki itu seperti syaitan. Nah, sifat dengki itu seperti sifatnya syaitan. Dia dengki kepada Nabi Adam. Nah, itu orang pertama yang memiliki sifat dengki, yaitu syaitan. Dan sifat dengki ini harus kita jauhi betul-betul. Kecuali tadi sifat ghibah atau sifat yang baik yang perlu kita tiru. Misalkan orang memiliki harta atau orang yang memiliki ilmu kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Itu kita patut meniru apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Atau orang yang selalu banyak membaca Al-Quran siang malam, nah itu kita patut dengki kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon kiranya bisa dimaafkan kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan talim pada hari ini dapat diambil manfaatnya dan kita selalu dilindungi oleh Allah dari sifat hasad tadi, hasad yang tidak bagus, hasad yang tidak baik. Itu saja dari Ustadz. Akhirul kalam. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Baihaqi yang telah menyampaikan materi tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat iri dan dengki, tapi hendaklah kita menjadikan motivasi bagi orang-orang yang lebih berhasil untuk kita bisa lebih bagus lagi, tapi tidak ingin ingin merusak keberhasilan orang. Nah, tapi ingin meniru dan mencontoh bagaimana orang lain itu bisa berhasil, menjadikan motivasi buat diri kita. Ya, untuk itu kegiatan tausiah kita pada hari ini Ustaz terasa cukup. Mungkin dokumentasi lagi ke Ustaz Fahmi atau sudah? Sudah selesai deh. Sudah. Ada yang nambah tuh sudah. Oh iya, kalau sudah berarti cukup. Silahkan kalian kembali melaksanakan aktivitas lainnya untuk ibadah pada Ramadan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan meninggal ruang Zoom meeting. Makasih Ustadz.